Mari Bapak Kau urapi setiap masing-masing pribadi tempat ini, bahkan dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata, kasih-Mu nyata, penyertaan-Mu nyata buat setiap kami Tuhan. Untuk kami benar-benar memasuki tahun yang baru bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur atas semuanya. Sepanjang ibadah kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Silakan duduk saudara. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mana yang dengar ucapan syukur? Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Yes Lord. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan, di dalam hidup. Amin. Rancangan indah, rancangan indahmu semua terjadi di hidupku. Amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna. Yes Lord. Nyata dalam. Mari dengan pujian ini sebagai ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita mau berkata, ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi bersama-sama berseru. Ku bersyukur Bapa.
Sampaikan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan ku bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Kasih setia Semua yang telah ku lewati Bapa, Kau ada di sana. Yes Lord Jesus. Katakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara dengan segenap hatimu. Thank you Lord Jesus. Amen. syukur Tuhan buat kasih setia ku bersyukur Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku ku bersyukur Kami bersyukur. bersyukur Bapa bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku ku Kami bersyukur Tuhan. Thank you Lord. Hallelujah. Oh, I worship you Lord. Hallelujah. Kami bersyukur Tuhan. Karena kasih setiamu Tuhan. Kau baik, Kau dahsyat dalam hidupku sampai hari Bukan kuat, bukan gagah, bukan hebat kami. Keberadaan kami sampai hari ini semuanya murni karena anugerah Tuhan. Amin. Semuanya murni karena kebaikan Tuhan. Kami percaya kalau 2021 Tuhan menyertai kami dengan anugerah-Mu yang tidak terbatas. Kami percaya Tuhan, di tahun selanjutnya, bahkan di tahun-tahun berikutnya, Kau akan menyatakan kebaikan-Mu jauh lebih dahsyat dari sebelum-sebelumnya. Kami percaya sebab kami milik-Mu. Kami anak kepunyaan-Mu. Kami kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan saudara. Kau yang bertata di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau layak untuk disembah, Kau
layak untuk diagungkan. Oh Tuhan, semua karena kebaikan kami ada sampai hari ini. Semua karena kasih setiamu Tuhan. Oh layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Angkat tanganmu tinggi saudara, katakan layak. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Oh Kau layak, oh layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang sampai selama-lamanya. Jalan penuh atas hidup kami. Kau Raja, namamu besar. Engkau yang berdaulat penuh, Kau yang berkuasa. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Oh Raja atas segala raja, namamu besar. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata. Bagi segala hormat kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Kau Raja atas segala raja, namamu besar, namamu mulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus kita yang ajaib. Haleluya. Amin. Berapa banyak Kami percaya Tuhan, sesuatu yang baru Tuhan siapkan bagi kami. Bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Sebab kami punya Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan di setiap langkah kami. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu
Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beri hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beri hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari pujikan dengan iman percaya saudara. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beri hari yang baru, yang lama tak berlalu. Mari percaya akan rencana Tuhan, saudara. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku. Kau yang terbaik buat kami, bagiku. Mari percaya akan janji-janjinya, saudara. Angkat tanganmu tinggi, katakan. Rencanamu, oh Tuhan, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari di hari-hari terakhir ini, lebihlah percaya kepada perkataannya, lebihlah percaya kepada firman-Nya, tidak percaya dengan yang dunia katakan. Sebab hidup kita tidak ditentukan dengan apa yang dunia katakan, tapi hidup kita ditentukan dengan apa yang firman katakan. Meski bumi akan berlalu, segalanya akan berlalu, tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Percaya, katakan amin, saudara. Amin. Angkat tanganmu tinggi, imani rencana
firman-Mu ya dan amin. Itu yang menguatkan kami Tuhan. Sumber kekuatan, Kau yang terbaik. Tidak ada yang seperti Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami mengeluap dengan ucapan syukur. Kalau sampai hari ini kami ada di tempat ini, itu bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Penyertaan-Mu tidak pernah henti-hentinya. Bahkan hari ini kami boleh menikmati bagaimana Tuhan yang sudah menjagai kami, bahkan menghentar kami. Sehingga masa depan kami tidak perlu ragu dan takut lagi. Karena kami yakin ada Tuhan yang sudah ada di sana. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, ketika kami ada di tempat ini, kami mau Tuhan, Engkau membekali kami dengan firman-Mu, supaya setiap apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan, semua sejalan dengan hati dan kehendak Tuhan. Karena memang itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu. Mampukan kami melakukan firman-Mu, Allah Roh Kudus beserta dengan kami dengan pengurapan-Mu. Sehingga apapun yang kami kerjakan, itu menyenangkan hati Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua hari ini. Bagi banyak orang, tahun yang baru adalah sesuatu yang demikian luar biasa diharap-harapkan. Sampai akhirnya mereka ini sudah siap-siap bereforia gitu. Bersuka cita, bergembira. Bahkan tahun-tahun ini mungkin 2-3 tahun kemarin, 2 tahun kemarin mungkin agak direm-rem karena ada pandemi COVID ini. Tapi kalau enggak, mereka itu enggak peduli, masih punya beban berat, masih apapun karena tahunnya baru, mereka punya konsep pasti ada sesuatu yang baru, pasti ada sesuatu yang akan didapat di tahun yang baru itu. Nah, hari ini ada satu perenungan firman Tuhan, biar kiranya firman ini juga membuat kita, bukan cuma kita ini punya pengharapan yang baru di tahun yang akan datang, tapi kita juga mengerti apa-apa hal yang sudah Tuhan lakukan dan yang harus kita perhatikan supaya nantinya kita menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Yosua pasal 23 ayat yang ke-14. Yosua pasal 23 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Ayat ini adalah perkataan Yosua di masa tuanya sebelum dia mengakhiri perjalanan memimpin bangsa Israel. Dia memang secara umum begitu sudah berhasil karena begitu Musa selesai dengan kepemimpinannya dan tongkat estafet kepemimpinan itu dipegang oleh Yosua. Sehingga akhirnya Yosua inilah yang menuntun orang Israel menyeberang sungai Yordan dan menaklukkan tanah-tanah Kanaan. Dan akhirnya Yosua pun tahu
bahwa walaupun dia ini adalah pengganti Musa, tapi dia juga tetap akan sampai pada satu titik, dia juga harus diganti. Makanya berdasarkan pengalaman hidupnya, dia mengajar kepada orang-orang Israel saat itu bahwa ayo aku ini sebentar lagi akan finish gitu loh. Ternyata satu hal yang kita pelajari di sini adalah tidak ada yang kekal Bapak Ibu. Tidak ada yang abadi di atas muka bumi ini. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekali lagi selain kita ini berorientasi kepada yang selama kita hidup di atas bumi, jangan pernah lupa ada satu juga tujuan yang kekal yang harus kita juga perhatikan itu. Supaya nantinya kalau kita masuk di fase-fase mau sampai di tahap itu, kita tidak menjadi seperti orang yang kebingungan, tidak menjadi seperti orang yang ketakutan sampai akhirnya ketika mulai bau-bau kematian itu dekat-dekat ke kita gitu ya. Wah mulai ini kok dokter mulai vonis penyakitnya ini, penyakitnya itu, ini itu dan sebagainya. Terus beberapa juga mulai jangan makan ini, jangan makan itu, ininya dikurangi dan dikurangi. Akhirnya yang terjadi dia malah tidak menikmati hidupnya tapi malah drop turun dan dia mengakhiri hidupnya tidak dengan sukacita. Kenapa? Karena dia lupa untuk mempersiapkan satu fase lagi dalam kehidupan bahwa ada kekekalan yang harus kita perhatikan, yaitu kekekalan setelah kita ada hidup di dunia ini. Tahun baru memang tahunnya baru, tapi jangan pernah lupa umur kita tidak tambah baru. Yang pasti saudara dan saya tambah tua. Dipertahankan dengan bermacam-macam cara. Yang lemah berolahraga, yang sakit minum obat, yang letih lesu cari vitamin-vitamin. Beberapa pengobatan-pengobatan juga dilakukan, tapi tetap yang namanya hidup tidak ada yang kekal. Joshua mengajar kepada orang Israel saat itu dan juga kepada kita hari ini. Oleh sebab itu insaflah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, sadarilah bahwa kita ini tidak pernah abadi. Saudara punya kekayaan sebesar apapun juga. Tidak pernah kekayaan itu akan bisa membawa kita ke keabadian. Pernah satu ketika saya ini lihat film Tiongkok gitu saudara. Di masa kekaisaran, di mana kaisarnya itu menugaskan kepada panglimanya dan hulu balang serta orang-orang lain sebagainya. Ayo kamu keliling dunia, carikan obat supaya aku awet tidak mati. Dan akhirnya sang panglima ini keliling saudara. Keliling sampai akhirnya panglima ini tidak pernah kembali. Karena sang panglima ini tidak pernah ketemu itu obat. Bahkan juga dalam konsep pikirannya, kalau toh ketemu itu obat, dia akan coba makan dulu itu obat. Sehingga ketika dia sudah abadi, baru dia dengan keabadiannya cari obat lagi untuk sang panglima, sang kaisarnya ini. Tetapi kenyataannya sampai film itu habis, obat itu tidak pernah ketemu. Hari ini siapapun kita di tempat ini juga sama. Bapak Ibu mungkin tahun baru ini, pergantian tahun ini adalah yang kesekian tahun kalinya kita ini ngikut gitu ya. Tapi jangan pernah lupa bahwa kita harus menyadari, menginsafi dengan pikiran, dengan hati, dengan kekuatan kita bahwa tidak ada yang abadi. Oleh sebab itu, ayo kita juga sekarang ini sebelum memasuki tahun yang baru, introspeksi yuk. Apa yang sudah kita lakukan di tahun-tahun kemarin. Dan jangan pernah lupa bahwa setelah ini ada kehidupan, kekekalan yang lagi menanti kita. Pertanyaannya, kita mau kekal di mana? Karena nanti kekal itu ada dua bagian. Kekal di surga ataukah kekal di neraka. Kayaknya firmannya kan tidak cocok kan saudara ya. Ini mau masuk tahun baru tapi orang kok malah diingatkan. Tapi inilah yang terjadi, inilah fenomena yang tidak bisa kita hindarkan. Inilah suatu kenyataan yang memang mau tidak mau saudara dan saya akan masuk di fase itu. Oleh sebab itu sadari bahwa tidak ada yang kekal. Segenap hati, segenap jiwa insaflah
bahwa ada satu masa yang namanya kekekalan yang akan ditentukan mulai dari sekarang. Berjuanglah untuk masuk kekekalan yang namanya surga itu. Karena ketika kita mau berjuang hari ini, kita boleh kayaknya itu susah-susah begitu, tetapi kita akan senang di kemudian hari. Nah, Joshua mengingatkan kepada orang-orang Israel saat itu. Tapi satu juga buat penghiburan buat orang Israel saat itu, bahwa dikatakan bahwa segala yang baik yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang Israel saat itu ketika mereka sudah masuk di tanah Kanaan, satu pun tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi gitu. Tetapi pada kenyataannya kalau kita lihat bahwa ketika Joshua menyampaikan perkataan ini, orang Israel itu sesungguhnya belum menguasai seluruhnya tanah Palestina itu. Tanah Kanaan itu belum, masih ada bagian-bagian tertentu mereka masih harus berjuang, masih harus merebut. Sehingga artinya memang Tuhan menjanjikan akan menghentar mereka di tanah yang berlimpah susu dan madunya. Bahkan mereka akan menerima kelimpahan-kelimpahan dari tanah yang baik ini. Tetapi ketika sampai akhir Yosua mau mengakhiri ini, ada juga beberapa bangsa-bangsa lain yang masih ada di sana. Sehingga arti katanya kan bicaranya begini, saudara. Lalu katanya Tuhan memberkati, katanya Tuhan memberikan tanah ini. Katanya Tuhan mau membuat tanah perjanjian ini menjadi milik Israel. Tetapi kenyataannya itu masih ada bangsa Filistin, masih ada di sekitaran mereka orang Moab, orang Amon, orang Amori, orang Gerarsi, orang Feris, orang Yebus, dan makin banyak masih ada orang-orang itu. Lalu mana ini janji Tuhan? Ternyata tak ubahnya kan dengan kita sekarang ini. Kita kan dengar firman, aku Allah Immanuel yang menyertai engkau. Firman yang lain juga ngomong bahwa aku akan membuat engkau kepala bukan menjadi ekor. Aku akan membuat engkau menghutangi dan tidak berhutang. Kan begitu, saudara. Mana kenyataannya Tuhan yang katanya aku ini anak raja, yang katanya ini aku anak pencipta langit dan bumi, tapi sampai hari ini yang aku ketemuin kok seperti tidak cocok begitu, saudara. Ingatlah, bangsa Israel juga sama saat itu. Memang sepintas sudah dihentar masuk Kanaan, tetapi bangsa-bangsa Kanaan masih ada. Ternyata Tuhan punya planning yang seringkali tidak kita mengerti dalam hal ini. Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 7 ayat yang ke-22. Ini loh maksud Tuhan tidak menuntaskan semua bangsa itu lalu tiba-tiba disiapkan total sampai kosong akhirnya orang Israel tinggal duduki. Ternyata Ulangan pasal 7 ayat 22 demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa ini dari hadapanmu. Bagaimana, saudara? Sedikit demi sedikit. Apa Tuhan tidak mampu langsung aja, langsung selesai gitu. Terlalu mampu. Tapi kenapa kok harus sedikit demi sedikit? Ternyata dikatakan di sini, engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Artinya begini, buat Tuhan menolong orang Israel dan juga menolong kita hari ini, itu sama mudahnya, sama gampangnya, tidak ada yang sulit buat dia. Bahkan kalau dia mau memang seketika itu juga seluruh tanah Kanaan ini langsung bersih kosong, tidak ada orang-orang lain dan orang Israel tinggal di tempat itu. Tetapi ketahuilah bahwa tanah itu terlalu luas dan orang Israel jumlahnya saat itu belum sedemikian banyaknya. Sehingga mau tidak mau kalau misalnya menurut kita gitu ya, supaya orang Israel kan tinggal enaknya, tinggal gampangnya masuk di Kanaan, orang-orang itu dibabat bersih lalu dia tinggal meneruskan gitu ya. Tetapi ternyata Tuhan tahu di balik itu kalau masalah ini diselesaikan dengan tuntas cepat, ternyata ada timbul masalah yang lain. Dikatakan bahwa nantinya binatang-binatang di hutan itu akan muncul lebih banyak dan itu akan menimbulkan masalah yang baru buat kita. Pelajaran apa yang kita petik hari ini? Berapa banyak kadang kan kita ini berdoa, kalau boleh Tuhan, tidak usah tunggu nanti besok, bila perlu hari ini.
Bukankah engkau Allah yang dahsyat luar biasa, kan begitu. Bahkan kalau boleh Tuhan, begitu aku amin, apa yang aku doakan terjadi di depan mata. Apa yang aku harapkan langsung tersedia. Padahal saudara tahu Tuhan ini mengerti segala sesuatu. Misalnya ini saudara, kalau saya ini tiba-tiba berdoa, Tuhan beri saya emas 1 ton begitu saudara. Lalu amin, dan saya tiba-tiba membuka di depan mata ada emas itu 1 ton. Memang satu sisi doa saya terjawab, tapi tanpa saya sadari saya kena satu penyakit yang namanya insomnia. Saudara tahu insomnia? Saya tidak akan bisa tidur senyenyak saya lagi seperti dulu ketika cuma ini bantal langsung berangkat tidur gitu aja. Sekarang walaupun bantal sudah tertata, tapi karena ada emas ini loh, yang 1 ton ini membuat saya kayaknya doanya terjawab, tapi timbul problem yang lain lagi. Belum lagi hati ini bergetar-getar karena ketakutan. Wih, jangan-jangan mulai pakai cara macem-macem, mau kayak cari tutup macem-macem, dan kayak orang kebingungan sendiri. Artinya apa ini? Seringkali kita ini kadang berkonsep kalau boleh Tuhan, segala doa-doaku segera terjawab sehingga akhirnya aku sukacita. Padahal Tuhan tahu di balik itu semua ada problem-problem lain yang juga akan muncul mengikuti kalau ini yang dijawab, saudara. Contoh ini buat gereja BES, kalau tiba-tiba berdoa gitu, lalu minggu depan ruangan sebelah dibuka lagi, bila perlu sebelah sana dikontrak lagi, dibuka lagi. Jujur, kami ini selaku ASER dan diakennya akan kewalahan loh saudara. Misalnya, yang namanya banyak jemaat juga banyak problemnya kan. Nggak usah susah-susah, misalnya tiba-tiba yang mati gitu aja, tiba-tiba langsung ada 10 keluarga, 10 kakak, telepon semua. Pak Daeng tolong pelayanan ya, hari ini di Adijasa ruang ini. Nggak lama kemudian telepon lagi yang lain, telepon. Dan di Adijasa di ruangan yang beda-beda di hari yang sama. Coba bayangkan saudara, kalau kita semua tidak siap, tiba-tiba suruh berdoa lalu jemaat jadi banyak. Betapa kita ini menjadi orang, waduh jemaat banyak juga ternyata kalau kita tidak siap susah juga. Saya ada catatan lucu saudara. Ada banyak orang, kalau orang itu sudah kaya, dia itu masuk yang namanya kelompok 99 Club gitu saudara. 99 Club itu kelompok klub 99. Maksudnya klub 99 itu begini. Ketika orang itu kaya mendadak tiba-tiba begitu. Dia kalau hilang 1 saja dari 100 yang dia miliki, dia akan menjadi orang itu tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa makan enak, rasa-rasanya mata ini, kepingin mendapat yang 1 ini, kepingin, tidak rela, tidak lega, apalagi kalau tahu yang 1 ini diambil oleh musuhnya, lawannya, kompetitornya, orang yang bencekno dia, bencekno. Rasa-rasanya tidak bisa 1, bila perlu aku perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Artinya apa ini saudara? Dia sudah masuk yang namanya 99 Club. Dia punya 99, tapi tidak pernah tega dengan yang 1-nya ini. Dan dia tidak pernah bisa menikmati yang 99. Dan hari ini firman Tuhan juga mengajar kepada kita, supaya jangan kita ini kepingin segera gitu loh, kepingin cepet-cepet. Karena masing-masing itu pasti ada waktu yang terbaik yang Tuhan beri dalam hidup kita. Bangsa Israel juga diajar Tuhan melalui hal ini. Memang bangsa Kanaan dihalau sedikit demi sedikit. Sampai hari ini pun mungkin proses penghalauan itu masih berlanjut saudara. Dengan tanah Kanaannya ini. Saudara mengerti maksud saya kan? Maksudnya masih sampai hari ini mereka rebutan baik di tepi barat, baik di jalur Gaza. Mereka ini lagi berusaha menghalau gitu saudara. Karena memang itu yang Tuhan mau. Terus berjuang. Karena kalau orang itu tiba-tiba cuma dapat gampangnya, dia tidak pernah akan bisa mempertahankan apa yang dia peroleh dengan gampang itu. Firman Tuhan yang lain menasihatkan kepada kita di Amsal pasal 13 ayat yang ke-11. Ingat itu. Supaya kita ini sadar, jangan apa ya saudara, tergesa-gesa begitu loh.
Amsal 13 ayat yang ke-11 demikian firman Tuhan. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Hari ini sama juga buat kita. Siapa yang tidak kepingin cepat kaya kan? Bahkan bila perlu kalau boleh instan lah Tuhan. Kalau toh cuma bayar per puluhan saya berani lah Tuhan. Setiap kali dapat tak kasih 10, dapat tak kasih 10. Yang penting ngeflow-nya cepet kan gitu. Tetapi firman Tuhan ngomong kepada kita hari ini. Kalau dapatnya cepet, hilangnya juga cepet. Nasihat juga buat anak-anak, yes hari ini, anak muda, mumpung kita juga ada di tempat ini. Kalau kalian punya target misalnya kalian mau ngejar gebetanmu gitu ya. Apa bahasa prokem gebetan gitu. Orang yang ada di hati gitu. Ketika kalian kejar dan yang dikejar itu enggak menghindar dalam arti kata, kamu ngejar aku ya aku. Iya, ya wes aku juga mau. Saya percaya kalau itu gampang saudara, anak-anak muda ingat, kalau itu tanpa ada perjuangan begitu ya. Saya sih tidak terlalu yakin kalian juga akan bertahan dengan hubungan kalian yang demikian gampangnya begitu. Kenapa? Karena segala sesuatu yang gampang diperoleh akan gampang dilupakan juga. Bapak Gembala senior mengajar kepada saya saat beberapa puluh tahun yang lalu kita misi di NTT. Ketika di NTT itu masih ada waktu itu namanya majalah ROF, Revolution of Right. Karena beliau ngomong nanti ke misi bawa yang banyak-banyak ya. Kita akan bagi-bagikan buat mereka-mereka supaya menjadi berkat di sana. Dan saya bawa memang itu saudara banyak sekali majalah-majalah itu. Sehingga ketika di sana ada komando, nanti di KKR ini kita akan bagikan majalah itu. Wah begitu ada kabar itu saya siapkan dan saya dengan seketika tunggu komando ayo bagikan. Ternyata ketika saya bagi-bagikan itu saudara, siapa yang mau gitu ya, langsung mereka angkat tangan, saya datangi mereka, saya bagi. Tidak sampai 10 menit itu ROF yang saya bagi-bagikan itu tiba-tiba berubah, berganti. Dari yang tadi dibaca, mungkin mereka juga ada beberapa yang karena suasana gelap mungkin ya. Karena memang KKR-nya kan tidak banyak lampu saat itu. Lalu mereka tiba-tiba tutup itu majalah dan yang terjadi adalah pindah dari dipegang tangan menjadi alas duduk. Alamak, lalu Bapak Gembala tahu, Sam, kau lihat itu, kau sembarangan kasih orang, sekarang cuma dibuat alas duduk mereka. Bayangkan ini loh, ini firman-firman ini hasil-hasil iluminasi Roh Kudus yang ditulis melalui Bapak Gembala melalui majalah ini. Mereka sekarang cuma duduk gitu saja. Waduh, saya salah ini. Lalu Bapak Gembala kasih strategi. Besok kalau di tempat lain, jangan langsung dibagi siapa yang mau. Paling tidak kasih pertanyaan supaya mereka rebutan dan berusaha. Dan besoknya di tempat yang lain saya coba seperti itu. Saya bikin pertanyaan ya kayak sekolah minggu yang gampang-gampang aja. Yang penting pokoknya ininya kan kebagi sudah. Tapi yang penting mereka juga ada usaha. Bapak Ibu yang mau majalah ini harus jawab pertanyaan. Kalau bisa langsung dapat gratis. Lalu pertanyaannya ya iseng-iseng aja lah, pertanyaan biasa-biasa begitu saudara. Berapa murid Yesus? 12, semua angkat tangan yang 12. Loh saya enggak bisa yang berani maju naik ke depan. Satu orang maju, berapa? 12 tak kasih saudara. Begitu majalah dibawa turun. Dia enggak akan tega taruh di bawah pantatnya. Bahkan yang terjadi tetangga kiri kanannya aja mau pinjem. Pinjem aku tak lihat. Oh nah aja kamu jawab sendiri sana lu. Kamu jawab sendiri sana. Apa artinya ini saudara? Ternyata segala sesuatu yang diperoleh dengan berkeringat, dengan bercucuran air mata, akan lebih bermakna daripada kita dapat dengan gampangan hari ini. Oleh sebab itu kita pun sama dalam bergereja ini. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh beribadah di tempat yang demikian bagusnya. Dan saya percaya kepercayaan yang daripada Tuhan buat gereja Bes ini akan terus naik. Tetapi tidak akan instan. Tidak akan seketika aja. Karena jujur kalau kita belum siap,
Tuhan pun tidak akan memberkati kita dengan berlebihan melebihi kapasitas kemampuan kita. Daripada kita nanti masuk dalam klub 99 dan daripada kita akan kena penyakit yang tidak bisa tidur itu tadi. Ayo kita juga menyadari semua yang dijanjikan Tuhan pasti gendeng genapi. Tapi itu juga akan terjadi bagian demi bagian. Bahkan kalau kita mau belajar dari firman Tuhan ini, Joshua pasal 23 ayat yang ke-10, satu hal yang kita harus ingat juga ini. Joshua pasal 23 ayat yang ke-10, satu orang saja daripadamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepada kamu. Bayangkan hari ini kita boleh melihat bahwa orang Israel itu orang yang luar biasa. Firman Tuhan ngomong satu orang bisa ngejar 1000 orang. Satu orang ini bisa ngejar 1000 orang. Bahkan di ayat yang lain kalau kita baca di Joshua pasal yang di ulangan pasal 32. Hari ini mungkin banyak ayat juga. Ulangan 32 ayat yang ke-20. Ulangan 32 ayat yang ke-30. Ulangan 32 ayat yang ke-30. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Apa artinya ini? Bahwa karena Tuhanlah kita ini bisa sampai hari ini. Siapa sesungguhnya kita ini? Siapa sesungguhnya teman-teman dan saya? Kalau sampai hari ini kita bisa bertahan melewati pandemi COVID yang sedemikian luar biasa. Bahkan sampai hari ini juga mungkin Omikronnya masih terjadi di sana sini. Tetapi kalau bukan Tuhan yang beserta dengan kita. Saudara mau menjaga diri saudara dengan prokes sedemikian tetap kalau waktunya kena. Tetapi kalau ada Tuhan, walaupun kiri kanan kena, tetap akan diluputkan. Saya melihat teladan dari seorang gembala Pak Fengki namanya. Dia mulai awal sampai hari ini ya puji Tuhan COVID tidak pernah mampir. Padahal dia kalau belusukan saudara, bahkan naik sepeda motor juga dengan saya itu datang ke rumah teman-teman, ke kampung-kampung. Mungkin yang didatangi sudah sembuh, oke. Tapi kampung itu kan kita juga tidak tahu waktu itu pandemi COVID yang varian Delta ini. Kami datang ke sana kemari, bagi-bagi makanan dan yang lain sebagainya. Saya tahu itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan, makanya satu orang bisa membuat lari 1000 orang. Ada juga orang ngomong gini, kalau saudara kepingin tahu ada satu orang bisa membuat lari orang satu pasar, katanya orang gila saudara. Kan begitu. Kalau orang gila datang, wih semuanya sudah langsung pergi ke sana kemari ke sana. Tetapi yang ini dikatakan bukan orang gila. Ini orang Israel yang disertai Tuhan. Bahkan di ayat berikutnya dikatakan demikian bahwa 2 orang, kalau satu bisa mengejar 1000, kalau dua 10.000 artinya apa ini? Artinya dengan kita berkooperasi, berjamaah, bekerja bersama-sama. Bukan cuma melipatkan 2 kali lipat, tetapi melipatkan 1 desimal lagi. Oleh sebab itu hari ini rahasia yang dipakai oleh Tuhan untuk gereja-gereja juga. Jangan pernah kita ini menjauhkan diri dari komunitas-komunitas yang ada. Karena kalau satu saja bisa 1.000, 2 bisa 10.000. Kalau 3 berapa saudara? Hitung sendirilah. Artinya apa ini? Artinya ketika kita ini bersama-sama bersehati, Tuhan akan membela kita, orang-orang yang bersama-sama ini. Oleh sebab itu jangan lagi di masa-masa mau pergantian tahun ini kita masih simpan hati yang pahit, hati yang dendam, amarah, emosi. Hanya gara-gara teman-teman ini tidak mau mendengar kita, tidak seide dengan kita, tidak sejalan dengan kita. Sampai akhirnya kita ini melewati tahun ini tidak bisa dengan leluasa dan hati lega. Karena ada pahit hati yang kita simpan. Ada kekecewaan yang kita simpan dan kita tidak mau menyatu dengan teman-teman yang lain. Bukankah firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang berperang buat kita. Yang penting kita ini
bersinergilah dengan sesamamu. Karena kita akan boleh melihat bagaimana Tuhan akan berperang ganti kita. Tetapi kenyataannya juga masih ada orang-orang Kanaan itu yang sedikit-sedikit disisakan Tuhan. Selain tujuannya supaya tidak menimbulkan masalah yang baru, supaya binatang-binatang yang di liar ini boleh muncul lagi. Ternyata ada tujuan yang lain, saudara. Kalau kita baca di Hakim-Hakim, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 2. Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 2. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Ternyata Tuhan punya maksud juga disisakan orang-orang di Kanaan ini karena Tuhan punya tujuan supaya mentalnya generasi-generasi penerus ini bukan mental yang instan, mental yang tahu jadi, mental yang buka mata langsung tersiap di depan mata, mental yang begitu amin langsung jalannya lurus, mental yang tidak ada keringat dan air matanya, tidak seperti itu. Itu mental gampangan. Makanya Tuhan melatih dengan cara orang-orang dari sisa-sisa Kanaan itu masih ada. Tapi sekali lagi bahwa bangsa Israel diizinkan berperang mereka. Konsepnya latihan, saudara. Ternyata di mata Tuhan mereka-mereka ini menjadi sparing untuk orang Israel ini biar tahu bagaimana sesungguhnya berperang. Sama juga dengan kita hari-hari ini. Banyak juga pergumulan-pergumulan kita yang sampai detik ini harus kita perjuangkan. Harus kita pergunakan Tuhan itu dalam hidup kita supaya kita ini boleh melihat sesungguhnya ada Tuhan yang sedang melatih kita. Problem-problem permasalahan yang jadi dalam hidup kita, jangan pernah kita ini beranggapan Tuhan, di mana engkau? Sampai hari ini kok rasanya aku ini sudah hampir putus nafas. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Ini semua kita lagi berjalan melatih mental kita ini loh, saudara. Suatu ketika saya punya teman, dia ya agak punya uang begitu, saudara, punya perusahaan lumayan besar lah. Lalu ketika dia sekolahkan anaknya, dia punya satu tujuan bahwa anak ini akan menggantikan dia gitu. Lalu anaknya disekolahkan di dalam negeri sampai di luar negeri. Setelah pulang, ternyata anak ini tidak segera dimasukkan di perusahaannya. Saya kaget, lah ngapain anakmu kamu sekolahkan jauh-jauh sampai ke luar negeri? Kan akan menggantikan kamu, lebih baik kan duduk bersama dengan kamu latih dia supaya dia bisa menjadikan perusahaan ini meneruskan lagi karena kamu bisa langsung latih. Dia ngomong begini, saya tidak mau anak saya jadi orang yang langsung duduk di kursi direktur, apalagi duduk di kursi komisaris. Saya mau anak saya juga mengerti apa itu artinya dimarahi orang, ditegur orang, diluruskan orang, bahkan menjadi anak buah itu harus bagaimana. Makanya saya suruh dia kerja di lain tempat. Wih saudara, anaknya itu dia konsepnya sih kayaknya magang begitu. Tapi buat sang anak, wih papaku ini sadis. Aku ini enggak boleh loh kerja di tempatnya. Dia punya konsep, pokoknya kamu harus kerja di sana dulu, hasilkan uang dulu. Nanti aku kepingin tahu uangmu seperti apa. Dia kerja itu saudara jujur. Persis juga teman-temannya yang lain ketika bosnya yang tempat kerjanya itu tahu loh. Kamu kan anaknya ini, kenapa kamu kok kerja di sini? Ya enggak tahu, papa saya itu pokoknya suruh saya kerja sendiri. Sampai papanya ini dicap itu, papamu itu mata duitan. Dia enggak mau anaknya itu dapat uang dari kamu. Makanya kamu disuruh sampai pergi keluar semuanya. Jadi 2-3 anaknya itu disuruh kerja di luar semuanya. Padahal saya tahu anak itu lagi dilatih oleh sang bapak. Sampai akhirnya ketika sang anak itu demikian prestasinya di tempat kerjanya yang ini dipercaya oleh bos-bosnya. Tiba-tiba sang bapak lihat, anakku sudah pantas. Dia panggil pulang keluar. Silakan kamu duduk di kursi ini. Karena tadinya bapak tidak butuh gajimu. Bapak tidak bingung dengan uang berapa yang kamu hasilkan. Tapi bapak mau melatih mental.
supaya karakter-karaktermu tertata dengan baik dan kamu mengerti artinya menjadi orang bawahan, mengerti artinya dimarahi orang, mengerti artinya diluruskan, diatur, didireksikan sama orang, supaya nantinya kalau kamu sudah di posisi itu kamu juga bisa memahami, bukan cuma sekedar duduk dan duduk lalu tinggal kamu perintah-perintah. Hari ini sama kita juga dengan Tuhan. Mungkin kita juga lagi hari-hari ini lagi dilatih oleh Tuhan. Mau cepat latihannya atau mau lambat latihannya, semua tergantung pada kita. Kalau kita latihannya dengan benar, kita latihannya sesuai dengan karakter-karakter Kristus yang ada buat kita latihan, kita akan segera diangkat oleh Tuhan. Tapi kalau kita sendiri muter-muter kayak bangsa Israel ketika mau menuju tanah Kanaan itu, yang harusnya 40 hari sampai harus 40 tahun itu muter. Makin lama kita. Itu semua terserah kita. Tapi satu hal, semuanya itu oleh Tuhan dikonsepkan adalah latihan. Oleh sebab itu, apa yang bisa kita lakukan sekarang ini? Tidak ada cara lain. Keluaran pasal 23 ayat 25, nasihat buat kita. Supaya ketika kita memasuki tahun yang baru itu juga kita memiliki kekuatan yang daripada Tuhan. Keluaran pasal 23 ayat 25 demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini nasihat Tuhan buat kita semua. Nantinya kalau kita akan masuk ke tahun yang baru, ingatlah. Kita harus beribadah kepada Tuhan Allah kita. Tentunya beribadah kepada Tuhan Allah kita adalah harus juga pakai selera dan maunya Tuhan. Bukan pakai selera dan maunya kita. Artinya bahwa memang kita kayaknya beribadah. Tapi berapa banyak kadang ibadah-ibadah itu kita pakai selera dan mau kita. Contoh ini, contoh. Ayo kita puji Tuhan. Bukankah firman-Nya ada tertulis bahwa Tuhan bertakhta di atas pujian. Betul, memang Tuhan di atas tetap pujian. Tapi ingat kalimat itu ada lanjutannya saudara. Bahwa Tuhan bertakhta di atas pujian umatnya. Itu yang harus saudara garis bawahi, kalimat umatnya ini loh. Sehingga akhirnya kalau kita memuji, kita harus jadikan diri ini umat dulu. Sehingga ketika kita jadi umat, pujian kita akan berbau harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkenan akan pujian kita. Tetapi kalau kita belum jadi umat, artinya kita ini cuma minggunya tobat, Senin sampai Sabtu kumat, minggu lagi tobat, Senin sampai Sabtu kumat alias tobat kumat, begitu saudara. Selamanya pujian kita tidak akan pernah bisa membuat Tuhan hadir di atas pujian kita. Karena Tuhan kita bukanlah seperti dewa-dewa yang gila hormat dan gila pujian. Sehingga ketika dipuji, disenangkan, lalu hatinya senang, sukacita, lalu yang muji dikasih berkat begitu. Siapa tadi yang munyinya paling besar mulutnya? Oh, berkatnya lebih besar. Tapi kalau mulutnya cuma kecil gitu, oh berkatmu kecil. Apa seperti itu Tuhan? Enggak. Karena Tuhan tuh melihat hati. Paling penting beribadahlah seperti yang Tuhan mau. Sehingga ketika kita beribadah seperti selera Tuhan, memuji dengan selera Tuhan, mendengar firman serta melakukan sesuai dengan kehendak-kehendak Tuhan, Tuhan akan memberkati makanan kita dan memberkati minuman kita. Dan segala penyakit-penyakit kita akan dilalukan. Pegang firman Tuhan hari ini. Ingatlah bahwa kita bukan tetap menjadi seperti sekarang. Umur boleh bertambah, tapi semangat tidak boleh berkurang di dalam Tuhan. Tundukkan kepala kita berdoa. Mengucap syukur untuk kasih setiamu yang sudah kami alami dalam hidup kami. Kalau sebentar kami juga akan memasuki tahun yang baru. Firman-Mu mengajar kepada kami semua Tuhan. Bahwa semua yang Tuhan janjikan itu boleh terjadi dalam hidup kami. Bahkan visi-visi daripada Tuhan baik untuk kami pribadi, baik untuk gereja kami. Perlahan-lahan kami boleh melihat visi-visi itu digenapi. Dan kami boleh melihat bahwa sesungguhnya hari-hari ini
Tuhan sedang melatih kami untuk nantinya ketika kami sampai pada satu titik di mana Tuhan mengangkat kami akan menjadi orang-orang yang siap untuk dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Oleh sebab itu Tuhan berkati semua jemaat-Mu di tempat ini yang susah dihiburkan, yang dalam permasalahan ada jalan keluar, yang dalam pergumulan sakit penyakit Tuhan akan sembuhkan mereka. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang diperbuat mereka supaya ketika kami memasuki tahun yang baru ini, kami boleh memasukinya dengan hati yang lapang dan sukacita karena ada Tuhan yang memberkati kita semua. Oleh sebab itu mari Tuhan, biar kiranya Tuhan menolong kami untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa sebelum kami tinggalkan tempat ini untuk persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berkali lipat, biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan, kerelaan hati jemaat-Mu, jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Mari saudara dekapkan tangan di dada, kita mau terima berkat Tuhan, percaya berkat itu pasti diberikan Tuhan untuk saudara semuanya, tapi gereja mengingatkan, pastikan bahwa saat berkat itu turun, jagalah hatimu. Demikian firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin.